jangan pernah berharap pada orang. Ya, benar-benar itu. Karena kalau diomongkan titik di mana ketika ngalami entah dikhianati, entah ditusuk dari belakang. Saya pernah gitu, pernah semua gitu loh. Halo teman-teman semua, teman ngobrol yuk kita kali ini sangat spesial. Kita akan ngobrol bersama Pak Andreas. Nah, beliau ini merupakan salah satu volunteer di FJ Surabaya dan juga spesialnya dia merupakan papa mertua dari Nana. Iya, papa dari suami saya dan grandpa dari anak saya. Iya, make sense lah Ya ya. make sense lah ya, nggak mungkin yang anaknya orang lain nih. Nah, beliau ini tahun ini umur 58 tahun teman-teman. Nah, jadi kita akan ngobrol dengan Pak Andreas lebih lanjut. Welcome. Thank you. Welcome. Kehormatan buat bicara di sini. Iya. Tenang aja, santai. Kita hari ini Ngobrol ya. iya betul. Nah, aku nih penasaran banget nih Pak Andreas. Soalnya kan gimana sih awalnya kayak Pak Andreas bisa melayani di FJ Surabaya dan mungkin bisa ceritain sedikit pelayanan apa di sini gitu. Dan aku lebih penasaran juga ingin tahu kayak apa sih yang ngebuat Pak Andreas kepingin melayani di FJ Surabaya. Padahal bisa dibilang Pak Andreas ini jauh lebih senior daripada kita-kita semua. Dan bahkan Pak Andreas ini juga dipimpin oleh teman-teman yang jauh lebih muda gitu. And what makes you wants to still in the ministry? Ya, ceritanya sih berawal ketika anak-anak saya mulai selesai kuliah dan mereka banyak pindah dari Surabaya. Dan memang waktu itu awalnya kami beribadah di bisa gereja gitu ya. Tapi bagi saya kok enggak nyaman gitu ya. Karena saya dengan anak saya selalu dekat dan karena itu saya mengikuti mereka. Ketika terutama Nathan dan Helen mulai ikut Komsel, saya mulai perhatikan FGF itu. Value-nya gimana, kemudian model penggembalanya bagaimana. Dan saya cukup senang gitu loh, karena itu adalah model pembinaan yang saya rasa saya dan istri saya itu ikuti sejak saya dan istri saya melayani mulai zaman SM, dahulu kala lah. Jadi lama banget gitu. Udah lama banget. Tahun 77 sampai 80-an itu kami sudah ikut terlibat dalam pelayanan di Perkantas dan orientasinya kelompok kecil gitu. Jadi saya senang sekali ketika Nathan, Helen, kemudian terakhir Hendok gabung di Komsel semua gitu. Nah, setelah itu gabung lagi ketika mereka beribadah, saya kok merasa agak ada sesuatu yang missing ketika mereka beribadah minggu, kami nggak ikut. Akhirnya, Karena pisah. betul. gereja. Kemudian dari situ kan saya kenal beberapa teman di sini yang sama-sama teman lari. Akhirnya masuk ke sini lebih gampang lagi gitu loh. Jadi langsung blending juga gitu loh di awal-awal gitu. Kemudian saya diajak juga ikut Komsel oleh Dok Yen. Ya meskipun waktu itu, waduh kita juga yang senior sendiri, tapi nyatanya oke gitu loh, karena mungkin teman lari ya gitu, jadi ngomongnya bisa langsung masuk juga gitu loh. Dan terakhir setelah ikut kelas Camp, Grow, Lead segala gitu sebelum pandemi nggak salah itu. Kemudian di Eker juga mulai ikut sebagai SEL. Dan terakhir ini karena hobi fotografi saya diajak untuk ikut pelayanan gitu loh. Karena jujur setelah masuk ke sini saya lepas dari pelayanan-pelayanan yang semasa kami di Malang gitu. Dan mengapa saya nggak coba pelayanan dengan apa yang kami punyai gitu loh. Dalam hal ini fotografi yang kebetulan juga satu hobi saya gitu loh. Ya itu akhirnya kenapa saya gabung di FCF sebagai volunteer itu. Wow, Gitu. tapi Pak Andreas ini nggak pernah ada merasa kayak, oh ini dipimpin sama junior nih, atau mungkin yang lebih muda nih, ada merasa kayak beda atau Saya gimana? sih senang, justru gereja saya di Malang itu gereja yang konvensional dalam arti gereja yang secara sejarah panjang gitu loh. Tapi ketika dalam perkembangan itu saya sudah melihat ini seharusnya anak-anak muda yang mulai ambil peran. Karena ke depan itu justru anak-anak muda yang akan menjadi pemimpin gitu loh. Nah, waktu itu saya sudah melihat dan sudah bicara dengan, karena saya juga majelis di sana juga, saya sudah bicara tentang bagaimana generasi yang seharusnya gitu ya. Tetapi kelihatannya di gereja-gereja konvensional seperti itu tuh peran orang-orang yang senior tuh sangat kuat sekali gitu. Dan cukup mendarah daging gitu. Nah, ketika saya masuk ke sini, wah saya senang karena proses regenerasi jalan, kemudian juga anak-anak muda. Dan saya rasa
saya sendiri juga harus banyak belajar karena banyak mindset, cara kerja, kemudian kecepatan kerja itu karena saya juga harus memimpin di perusahaan yang cukup banyak anak muda juga gitu. Saya rasa banyak belajar ketika saya gabung dengan suatu organisasi yang banyak anak mudanya gitu. Dan itu membuat saya lebih tertantang untuk belajar banyak hal gitu. Wah, Gitu, semangat belajarnya luar biasa. Jadi Papa nih, ya kan manggilnya Papa ya? Iya. Jadi Papa nih udah memang pelayanan sejak lama banget ya Pak? Sejak muda dulu gitu. Terus mungkin kita pengen tahu nih, kayak apa sih yang bikin Papa tuh kayak seneng dalam melayani Tuhan tuh apa sih? Apakah bisa cerita sedikit? Kalau awal-awal tuh saya rasa pelayanan tuh kayak jadi hobi gitu. Tapi berjalannya waktu saya rasa apa yang harus kita lakukan kalau kita tidak melayani dengan begitu, apalagi kalau saya melihat betapa Tuhan tuh mimpin setiap masa dari waktu gitu ya, dari waktu kehidupan saya gitu. Begitu banyak hal yang Tuhan percayakan, tetapi kalau tidak disalurkan dalam bentuk pelayanan, mau ngapain gitu? Apakah mau nikmat sendiri gitu loh? Banyak hal gitu, pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan tuh, kalau saya evaluasi dalam beberapa waktu terakhir tuh, wah banyak sekali kalau hanya simpan sendiri gitu. Tapi lebih dari itu, kalau cuma cerita ngomong kan orang bisa aja, tapi saya harus turun dan blending dan bisa pada suatu titik saya bisa pelayanan jiwa, bukan hanya pelayanan aktivitas gitu. Saya paling senang kalau bisa mendekati orang, bisa memberikan penguatan, bisa mendampingi, hal seperti gitulah. Di lain yang banyak hal yang bisa saya lakukan itu. Kan perpindahan Papa ya dari Malang ke Surabaya, sempet dong vakum dan nggak pelayanan gitu? Atau kalau pelayanan di gereja vakum ya, tapi saya masih ada beberapa pelayanan di yayasan gitu. Jadi saya diminta waktu itu memimpin sebuah lembaga pendidikan di Malang. Kemudian saya juga masih menjadi anggota sebuah yayasan literatur Kristen gitu di Malang yang saat ini. Tetapi yang pendidikan itu saya harus jujur, saya tahu diri saya tidak bisa hadir di sana. Sebagai seorang ketua mau nggak mau harus tahu lapangan gitu. Saya akhirnya meminta agar ada yang menggantikan gitu. Jadi ya cuma pelayanan di yayasan itu aja gitu. Selain yang lainnya nggak terlalu banyak sih. Jadi memang ada vakum secara kegiatan yang praktis itu dah. Perasaannya waktu itu gimana Pak? Kalau perasaan vakum dan tidak melayani, apakah nggak tahu ya kan udah dulunya sibuk dari muda, produktif, arti melayani. Pasti ada sesuatu yang missing gitu ya. Mungkin pernah tanya mama gitu, zaman-zaman awal-awal pelayanan di persekutuan di gereja itu memang kadang-kadang kalau nggak bisa balance, rumah itu sudah jadi kayak hotel aja gitu. Sampai satu titik, ya pelayanan sungguhnya gimana bisa harus imbang antara keluarga, pekerjaan dengan pelayanan juga gitu. Karena waktu itu cukup aktif sekali gitu, tapi harus memilih pelayanan yang mendasar yang bisa apa yang Tuhan percayakan kita bisa efektif gitu. Nah, apa tantangan terbesar Pak Andreas dalam pelayanan gitu? Setiap pelayanan ada seasonnya ya gitu. Jadi satu masa pelayanan organisasi gitu ya. Satu masa lagi pelayanannya dalam bentuk di backstage support gitu ya. Dan itu tantangannya sendiri sih gitu loh. Baik secara finansial, secara waktu, secara emosi, secara dukungan keluarga itu bisa dari waktu-waktu bisa berubah gitu loh. Dan kita harus aware dan siap untuk itu. Jangan sampai kita larut gitu loh. Kadang-kadang kita nggak sadar waktu bisa keserap semua gitu. Akhirnya yang lain bisa diabaikan gitu. Atau juga masalah secara perhatian dengan keluarga dengan pelayanan juga kalau kita nggak aware, itu juga bisa jadi masalah gitu loh. Memang 2 tahun, 3 tahun terakhir ini kalau ngomongkan pelayanan saya banyak di dalam keluarga gitu ya, terutama pandemi itu. Saya nikmati sekali karena bukan menikmati ya, bersyukur karena Tuhan ngasih kesempatan ini juga dengan anak-anak bisa lebih dekat gitu ya. Nah dalam proses itu ya pembekalan kepada mereka yang bisa kita lakukan. Jadi secara rutin kita ada PA keluarga gitu ya, bahas dari satu buku, dan dari situ hal-hal yang terdalam yang selama ini tidak pernah terungkap itu bisa terungkap, dan itu sangat luar biasa. Tuhan kasih kesempatan saya rasa buat semua jemaat yang memang bisa manfaatkan masa pandemi itu sebagai suatu proses pembelajaran mengenal anggota keluarga. Saya rasa mereka pasti akan bersyukur gitu.
Ya benar banget lah, waktu-waktu spesial banget ya. Kayak unexpected banget gitu Ya, ya. betul. Kelihatannya Out of the blue tahu-tahuan harus di Tahu-tahu dalam harus rumah stay gitu. lockdown Iya, dan gitu. mau nggak mau harus, iya. Wow. Mungkin ada value apa yang bisa di-share ke kita kayak mungkin ditanamin di keluarga, kayak apa sih arti pelayanan yang benar-benar yang ditanamin yang Pak Andreas pegang sampai saat ini? Kalau dengan keluarga yang pasti saya keterbukaan gitu ya. Apakah 100% itu agak susah juga kadang ngomongannya. Tetapi saya dengan istri dan anak-anak itu berusaha semaksimal mungkin terbuka gitu. Jadi mereka lebih percaya dan akhirnya aman dengan orang tua mereka gitu ya. Karena saya melihat teman-teman mereka juga ada yang dari keluarga yang broken home macam-macam. Jadi perasaan aman itu akan membuat mereka lebih lepas dan apapun yang mereka alami mereka juga akan cerita gitu. Kita bisa tahu apa yang bisa kita bantu untuk mereka gitu. Yang kedua juga kita itu milik Tuhan gitu loh. Apapun yang kita punya ujungnya kembali pada Tuhan gitu. Nggak ada yang milik kita gitu. Jadi waktu, talenta, tenaga, ya ujungnya harus kembali pelayanan untuk Tuhan juga gitu. Apalagi ya, saya nggak pernah sampai spesifik Nyuruh-nyuruh enggak gitu loh. Enggak, justru enggak ya. Tapi Justru hebat yang nggak ya. dipaksa, tapi dari situ, ya dari kedekatan itu, dari keterbukaan itu, ya mungkin anak-anak pun juga bisa Melihat gitu. Ya, I think karena Pak Andreas benar-benar menjalani apa yang dia katakan, walk the talk gitu, jadi Betul. benar-benar ya anak-anaknya itu kayak yang saya mencontoh belajar gitu. itu ya. Walk the talk itu nggak mudah gitu. Wah. Ya, saya ingat Helen tuh pernah ngomong, apa kok nggak pernah kelihatan di rumah itu urusan di pabrik kan banyak kantor gitu ya. Kok nggak pernah ya saya bukan siapa nggak mikir, tapi ketika masuk rumah ya harus bisa membagi. turun apa di unload dulu gitu loh, karena harus fokus dengan keluarga dulu gitu. Kalau tetap dibawa saya bawa tidur segala ya akan kacau semuanya gitu. Ada waktunya untuk kerja, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk Tuhan juga gitu. Kalau Tuhan sih harus all the time ya gitu, harus aware untuk itu. Gitu. Pernah gak sih kayak penasaran kita dalam pelayanan atau dalam melayani gitu kan Pak? Kita kan juga sama orang bersama-sama gitu dan ya nggak jarang kita juga ketemu orang-orang yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau end up-nya mengecewakan, Yang bikin kita sebel gitu ya, yang bikin kita mengecewakan emosi. kita. Terus kayak apa yang bikin Papa tetap melayani? Mungkin itu kali ya, karena banyak loh orang yang keluar dari pelayanan cuma Iya. karena nggak cocok sama ini, nggak cocok sama ini Iya. gitu. Saya sih belajar jangan pernah berharap pada orang. Ya, benar-benar gitu. Karena kalau diomongkan titik di mana ketika ngalami entah dikhianati, entah di apa ya, ditusuk dari belakang, kemudian cemooh itu udah saya pernah gitu, pernah semua gitu loh. Jadi saya pernah sampai harus meninggalkan komunitas yang membesarkan saya sejak kecil gitu. Karena kami nggak mau sampai harus orang lain tahu semua. Lebih baik kita yang harus menarik diri, kita cari tempat yang baru gitu ya. Kita nggak pernah mengharapkan seperti gitu ya, tapi kita harus siap gitu loh. Karena mau nggak mau kita tuh manusia, teman-teman kita juga manusia. Ada titik-titik nadir di mana mereka tahu-tahu fokusnya ada itu aja. Mereka lupa bahwa ada Tuhan yang sebenarnya memampukan mereka gitu. Kalau ngomongkan apa yang kita bisa kita pelajari, saya waktu kondisi yang paling down itu, saya dengan istri saya ketemu seorang pendeta senior yang dekat dengan kita gitu. Dia ngomong, saya rasa kamu harus bersyukur bahwa kamu bukan seperti mereka. Wah, waktu itu membuat paradigma yang benar-benar, iya ya, syukur bahwa kita masih bisa bertahan dan bukan seperti mereka gitu loh. Dan bagaimana bisa ngatasinya? Waktu yang akan membuat kita mampu ngatasinya gitu. Kemudian kita harus belajar melepas pengampunan. Kalau saya mungkin nggak tahu ya, kalau wanita mungkin agak susah untuk mengampuni dan let go, ya. Melupakan itu ya, mengampuni dan melupakan. Ya. Saya sih belajar untuk itu, karena saya nggak mau membawa istilahnya luka-luka batin gitu ya. Ngapain gitu loh, banyak hal yang, karena saya melihat dari berbagai peristiwa yang Tuhan izinkan, itu membuat saya melihat Tuhan tuh nyiapkan saya untuk sesuatu yang lebih besar lagi gitu. Dan itu membuat, saya sudah melewati itu kok. Saya sudah melewati itu semua kok itu. Jadi, Tuhan, ya
kita tidak mau berharap sesuatu yang berat ataupun yang mengerikan buat kita. Tapi saya lihat perjalanan hidup saya itu ya seperti di mana nih Mas Nur? Tuhan, firman Tuhan tuh pelita bagi aku, terang bagi langkahku gitu. Kita nggak pernah sepanjang hidup saya nggak pernah Tuhan tuh buka 10 tahun, 5 tahun. Cukup 1 tahun, 1 hari ke depan, 1 hari ke depan dilewati. Tapi ketika kita noleh ke belakang, wow, Tuhan itu luar biasa. Setiap langkah itu Tuhan yang sudah menyiapkan, akhirnya kita mampu untuk menghadapi semua permasalahan itu. Wah, gila kita dapat Iya, perspektif Perspektif baru yang dari teman-teman yang kita sudah sempat wawancara tentang Iya. pelayanan, dapat perspektif baru. Dan mungkin Pak Andreas bisa kasih semangat nih, mungkin buat teman-teman yang masih ragu-ragu untuk pelayanan atau mungkin yang pernah mengalami kecewaan di dalam pelayanan akhirnya mundur gitu. Nah mungkin bisa kasih encouragement. Saya cuma mau ngomong ya, ketika kita kecewa, baik itu terhadap pelayanan, rekan kerja, hamba Tuhan, coba kita mencari waktu tenang dulu. Berusaha minta Tuhan bukakan apa sih yang Tuhan ingin kita tuh belajar dari itu. Karena saya rasa setiap momen yang kita hadapi ketika kita menghadapi kekecewaan, kemudian ditolak ataupun dikhianati, itu proses di mana kita tuh lagi dipersiapkan Tuhan untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Gitu. Dan ketika ketimbang kita itu langsung responsif, kita keluar kata-kata yang menyakitkan keluarga, diri sendiri, bahkan rekan kerja, bahkan sampai harus meninggalkan pelayanan. Saya rasa mungkin kita harus narik diri dulu, diam diri dulu. Bila perlu jangan ambil pelayanan dulu. Tenang diri, berdoa, kemudian masuk lagi. Itu akan lebih bijaksana gitu ya. Ketimbang kita harus melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya kita menyesal, bisa malu sendiri pada Tuhan gitu. Itu ya yang saya pelajari itu gitu. Karena seperti saya katakan, saya pernah ada masalah-masalah di tempat pelayanan yang lalu. Tapi ketika saya lewat, Tuhan yang menyembuhkan luka-luka batin itu. Ketika ketemu lagi, mereka kadang-kadang nggak ada apa-apa gitu kadang-kadang. Hanya karena waktu itu mereka juga ketika dalam kondisi yang tertekan, akhirnya responnya seperti gitu karena mereka belum belajar gitu. Jadi itu yang membuat saya mungkin saran buat mereka yang lagi mau narik diri, pikirkan dulu lah. Lebih baik tenang diri, berdoa dengan Tuhan, baca Alkitab. Mungkin itu akan membuat kita akan lebih aware dan lebih tahu Tuhan itu lagi nyiapkan kita untuk apa sih, belajar apa lagi. Wow, that's very good, that's very deep. Nah, makanya teman-teman jangan sampai kalah sama Pak Andreas yang umur 58 tahun tetap setia pelayanan. Kita dapat hikmat-hikmat baru, insight baru, perspektif baru dari orang yang lebih senior yang sudah melewati banyak pengalaman gitu. Banyak hal-hal yang menyakitkan juga. Iya. Tapi by the way aku mau tanya satu last question, soalnya penasaran. Kayak kan tadi Bapak bilang nih kayak ya take time untuk berdoa dan itu. Emang ada ya misalnya kita take time terus ya udah deh aku mau leave aja. What about those opinion atau those decision yang mereka buat? Atau pernah nggak apa-apa di posisi kayak gitu? Ya udah deh aku. Ada sih. Dalam arti ketika satu lingkungan yang dimana kita sudah in charge, kemudian ternyata saya nggak tahu waktu-waktu yang lalu saya hadapi itu, saya daripada harus yang saya katakan tadi keluar perkataan atau sampai bahasa Jawanya geger gitu ya, fight sampai tuntas itu, ngapain dulu buat perpecahan gitu ya. Pas waktu itu saya mulai banyak di Surabaya juga tau gitu. Nah dari situ saya belajar untuk memaafkan mereka yang membuat. Yang paling sakit itu kan ketika kita mendengar pendapat orang lain pada kita tuh, atau cap-cap yang diri pada kita gitu. Tapi ketika hal itu terjadi pada kita, mungkin kita harus tanya, apakah cap-cap itu benar pada kita gitu. Apapun lah itu, kita harus tanggung jawab juga di hadapan Tuhan. Kalau memang kita salah ya kita harus perbaiki diri kita tuh. Tapi kalau enggak ya sudah, kita tanggung jawab pada Tuhan tuh. Sepanjang kita enggak melakukan hal itu gitu. Itu yang akan membuat kita bisa mampu bangkit kembali gitu. Gitu. Oh, berarti nggak cuma punya the right heart, but also the right perspective. Itu kayak wow. Dan harus kayak humble juga kalau emang itu benar ya kita harus berlapang dada untuk memaafkan diri kita sendiri dan accept itu dan memaafkan orang lain juga. Ya. Saya sih rasa tadi kan ada pertanyaan juga bagaimana
kok mau dipimpin yang muda-muda gitu ya. Siapa yang di antara kita tidak akan menjadi tua gitu. Pada satu titik kita harus belajar. Kita proses belajar, kita leading, kita mendampingi orang. Satu titik mungkin kita harus ada humble dipimpin orang lain gitu. Karena kalau saya pas ketika masa-masa ini saya dipimpin orang lain, saya banyak belajar juga gitu loh. Kecepatan merespon, apalagi kecepatan masalah digital, itu kan kita nggak mungkin menang dengan mereka gitu loh. Tapi ada hal yang masih kita bisa pelajari dan membuat kita bisa lebih update lah dan bisa relevan dengan perkembangan zaman saat ini gitu. Ya, wah, Gila. Aku kayak ya, aku tamu-tamu ngobrol, teman-teman ngobrol kita, soalnya kan ini kan yang senior. paling senior nih, jadinya kayak perspektifnya beda banget dan kayak karena pengalamannya banyak jadi kayak relate banget kayak oh iya it's a good one. Ya, kalian juga akan mengalami. Nanti. Jangan 58 tahun sekarang. Well, oke deh. Thank you so much Bapak udah datang ke Sama-sama. sini, udah ngobrol-ngobrol sama kita. Thank you so much sudah berbagi cerita dan insight, dan teman-teman yang lain jangan lupa untuk saksikan Ngobrol Yuk yang selanjutnya. Bye. Bye-bye.